Saudara-saudari terkasih, di awal hari yang baru ini, kita mengawalinya dengan membaca kitab suci. Kitab suci diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 35 sampai dengan 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, renungan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita mengambil tema, "Rabalah aku dan lihatlah." Bacaan Injil hari ini mengungkapkan setelah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan dua murid dari Emmaus, maka dia datang menampakkan diri kepada para murid yang sedang berkumpul di kota Yerusalem. Dia menampakkan diri berulang kali di depan murid-muridnya untuk meneguhkan iman, membuka pikiran, dan lebih memahami isi kitab suci. "Damai sejahtera bagi kamu." Demikian sapaan pertama Yesus. Tetapi mereka masih ragu dan bahkan mengira telah melihat hantu. Dan Yesus dengan heran bertanya, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Dan untuk meyakinkan mereka, Yesus memperlihatkan bekas luka-lukanya
di tangan dan kakinya. Kejutan, keraguan, keemasan, dan ketakutan juga merupakan bagian dari pengalaman para murid dan pengikutnya pada zaman sekarang. Meski kita sudah dibaptis dan menerima Roh Kudus melalui sakramen Krisma, namun iman kita rupanya belum mantap. Banyak pengikut Yesus yang mudah sekali terguncang imannya gara-gara menonton film atau mendengar cerita lain versi orang yang tidak percaya pada kebangkitan, seperti disebarluaskan oleh para pemuka Yahudi zaman Yesus. Meski sudah mendapat pengajaran agama, mendengarkan khotbah di gereja, bahkan tiap hari merenungkan ayat-ayat kitab suci, namun semua itu belum menjadi jaminan orang menjadi percaya. Bagaimana dengan kita sendiri? Masih sering ragukah kita akan pengajarannya di dalam kitab suci? Saudara-saudara terkasih, hari ini Tuhan menyapa setiap orang, terutama yang terluka, berduka, bahkan mungkin yang sedang ragu-ragu akan penyertaan dan kehadiran Tuhan. Tuhan bersabda, "Damai sejahtera bagi kamu." Kita mungkin ragu-ragu, apakah bisa merasakan shalom yang Tuhan wartakan? Karena itu Yesus berkata, "Rabalah aku dan lihatlah." Artinya, kita perlu mendekati Yesus. Kita hanya bisa merasakan shalom yang Tuhan berikan jika kita sungguh-sungguh mau mendekati Yesus melalui doa dan ucapan syukur. Shalom artinya hanya bisa diterima oleh orang yang mau berdoa dan mengucap syukur atas segala yang ia alami dan jalani. Kita membutuhkan shalom di tengah perjalanan kehidupan kita, sebab dengan damai dan ketenangan yang dari Allah, maka kita bisa menapaki perjalanan kehidupan yang terasa berat, melelahkan, dan ramai ini. Karena itu, tetaplah bersentuhan dengan Allah dalam doa dan ucapan syukur. Sebab dalam doa dan ucapan syukur itu, Allah menganugerahkan shalom dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.